Seperti halnya yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah kalian salat dan tunaikan zakat. Di dalam ayat ini diawali dengan fi'lul amri, yaitu kata perintah. Kata perintah ini mempunyai banyak makna. Kadang-kadang perintah itu mengandung hukum wajib, kadang-kadang mengandung hukum sunnah, dan kadang-kadang di situ mengandung hukum mubah. Tapi di ayat ini para ulama ahli usul fikih mereka sepakat bahwasanya ayat di sini mempunyai mengandung makna hukum wajib. Apa itu wajib? Apabila kita itu melaksanakan, maka kita mendapatkan pahala. Dan apabila kita meninggalkan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan siksa. Bagaimana kalian? Apakah setiap harinya konsisten? Apakah setiap harinya istiqomah melaksanakan solat yang 5 waktu? Ada yang bolong-bolong solatnya ketika kalian melaksanakan solat yang 5 waktu. Coba ngacung, ada yang bolong-bolong? Jangan sampai. Alhamdulillah kalau yang berada di pondok pesantren di sini, yang mukim di sini, insyaallah semuanya ini rata-rata menjaga waktu solat yang 5 waktu, sehingga mereka itu bisa melaksanakan solat yang 5 waktu dengan istiqomah. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang diberikan kepada kalian ini yang mukim di LPI Nurul Yakin. Kalau yang tidak mukim, kemungkinan mereka sulit untuk melaksanakan solat yang 5 waktu. Jadi karena ini hukumnya wajib, maka kita harus melaksanakannya dalam keadaan bagaimanapun, sehat ataupun dalam keadaan sakit, tetap kita harus melaksanakan solat. Makanya kata Rasulullah, kalau kita tidak mampu melaksanakan solat 5 waktu dalam keadaan berdiri, maka kita melaksanakan solat dalam keadaan duduk. Bapaknya sakit kemudian pas enggak mau melaksanakan solat, enggak boleh, haram hukumnya. Tidak melaksanakan solat, wah, itu nanti akan disiksa di dalam neraka. Dan ingat juga, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati wa hiya as-salatu. Kata Rasulullah, yang pertama nanti di hari kiamat yang akan dihisab, yang akan dipertanyakan nanti ketika kita sudah mau ditimbang segala amal ibadah kita ketika kita hidup di dunia, yang akan ditanyakan pertama kali, yang akan dihisab pertama kali adalah masalah solat. Hati-hati dengan solat, karena solat ini adalah hadiah istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya. Makanya kalau kita tidak mampu tadi dalam keadaan berdiri, maka kita bisa melaksanakan dengan keadaan duduk. Gak mampu melaksanakan solat dengan keadaan duduk, maka kita melaksanakan solat dalam keadaan berbaring sambil lalu menghadap kiblat. Gak mampu
enggak mampu kita melaksanakan solat dalam keadaan berbaring, maka kita solat dalam keadaan terlentang. Cuman ketika terlentang, kita itu dianjurkan untuk menghadap kiblat. Maka kepala kita itu ditaruh di bagian timur, kalau umpamanya di Indonesia di bagian timur, sehingga matanya itu bisa menghadap kiblat. Jadi tidak mau tahu Allah di sini. Umpamanya ada dari kita yang sehat, yang sakit, ataupun yang mau sekarat. Kalau masih sebelum sekarat dia masih ingat dengan orang, akalnya masih sehat, walaupun sudah badannya loyo, maka dia tetap harus melaksanakan solat. Ingat kata Rasulullah, nanti di hari kiamat yang pertama ditanya nanti masalah apakah kamu solat dulunya atau tidak. Dan juga kata Rasulullah di sini, solat adalah bentuk dari hubungan kita dengan Allah. Karena Rasulullah bersabda, jagalah hubungan kita di dunia ini dengan bentuk dua hubungan. Kama qala. Apa hubungan yang pertama? Yaitu hubungan kita dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah. Dan bentuk dari dan hubungan yang kedua yaitu hubungan kita dengan sesama manusia ataupun hubungan kita dengan sesama makhluk. Jadi gak usah repot-repot kita di dalam hidup kita, cuman menjaga dua hal. Apa dua hal itu yang dilakukan? Yaitu hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua hubungan kita dengan manusia. Jadi dua-duanya harus dijaga, dua-duanya harus dirawat. Hubungan kita itu harus baik, hubungan kita dengan Allah harus baik, pun juga hubungan kita dengan sesama makhluk harus baik. Bisa dilihat bagi orang yang hubungannya itu dengan orang baik, bukan pencitraan ya, pura-pura baik umpamanya ketika ada kamera, pura-pura baik ketika di hadapan orang, pura-pura baik kepada kedua orang tua ketika di sekitarnya banyak orang, pura-pura baik di hadapan gurunya ketika di situ banyak orang. Bukan pencitraan, bukan pura-pura di sini. Kalau hubungannya dengan orang lain, dengan sesama manusia itu baik, dengan ikhlas, dengan tulus, bukan berpura-pura, maka bisa dikatakan hubungan orang itu dengan Allah juga baik. Jadi kalau umpamanya ada orang yang berpura-pura baik di hadapan kita, tapi ketika enggak ada orang dia berbuat buruk kepada kita, berarti harus dipertanyakan bagaimana sholatnya dia. Kalau dia hubungannya baik dengan orang, tentunya hubungan dengan Allah juga baik. Makanya kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki sholat kita. Dengan cara apa? Mempraktikkan. Mana kira-kira yang masih kurang di dalam praktik sholat kita? Bagaimana caranya yang baik di dalam melaksanakan sholat? Paham semuanya? Baiklah, sekarang kita akan melaksanakan praktik sholat. Semoga praktek sholat ini menjadi modal buat kita supaya sholat kita itu setiap harinya menjadi tambah baik. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Semoga pertemuan kita ini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.